Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, amma ba'du. Kali ini kita akan menyaksikan kembali videonya Kang Deddy Mulyadi yang memang ini sudah lama sekali, 9 tahun yang lalu, atau kalau dihitung tahun ini hampir 10 tahun yang lalu. Dan menarik ya, ini adalah video selama 1 jam dan banyak sekali manfaat yang bisa kita ambil dari video ini. Cuman pada kesempatan yang kali ini kita akan meneruskan pembahasan Kang Deddy Mulyadi dari setelah beliau itu mengatakan bahwa agama atau ageman beliau itu begitu bla 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 begitu ya. Kemudian diteruskan dengan bukan Islam. Nah, itu videonya sudah saya bahas, yang mana kesimpulannya itu Kang Deddy ini harus lebih berhati-hati lagi ketika berbicara dan menyinggung Islam atau hukumnya atau tauhidnya. Dan sekarang kita akan saksikan kembali terusannya begitu ya. Kita mulai saja. Sumerah diri ke alam kabeh teh, sumerah diri ke alam lahir, sumerah diri ke alam batin. Sumerah diri ka lemahna, sumerah diri ka caina, sumerah diri ka angina, sumerah diri ka panan poekna. Lain Islam. So, itu lain Islam. Itu sudah kemarin ya. Nah ini. Sabab lamun urang aku berarti pengakuan. Lamun urang pengakuan berarti urang teh aku-akuan. Lamun urang aku-akuan berarti urang teh nyembah ka diri sorangan. Sebentar, ini lawazim dari mana ya bisa seperti ini Kang Deddy ini. Ini mudah-mudahan sekarang i'tiqadnya tidak seperti itu ya. Karena kalau i'tiqadnya seperti itu ya bermasalah. Ini kita ulangi dulu ya. Sabab lamun urang aku berarti pengakuan. Nah, satu dulu ya. Jadi alasan Kang Deddy Mulyadi mengatakan bukan Islam karena yang bersangkutan mengatakan can bisa ngaku ya. Can bisa ngaku itu belum bisa mengakui. Ini nanti untuk yang tidak memahami bahasa Sunda insya Allah akan saya translate ya. Tadi saya lupa tuh yang dikatakan. Jadi KDM ini mengatakan bukan Islam. Nah, kemudian diteruskan karena belum bisa mengaku. Nah, itu alasan Kang Deddy Mulyadi itu mengatakan bukan Islam. Alasannya itu bukan karena beliau tidak beragama Islam, bukan. Tetapi tidak bisa mengaku Islam. Nah, kenapa tidak bisa mengaku Islam? Diteruskan tadi, karena jika mengaku Islam, maka aku-akuan. Aku-akuan itu apa ya? Pengakuan yang tanpa bukti lah. Begitu kira-kiranya ya. Aku-akuan itu. Jadi aku-akuan itu kalau dalam bahasa Sunda bukan saya-sayahan begitu ya. Tetapi itu adalah pengakuan tanpa bukti, biasanya begitu. Jadi Kang Deddy itu khawatir apabila mengucapkan agama saya Islam itu adalah pengakuan yang tanpa bukti. Kemudian lazimnya lagi apa? Kita teruskan. Lamun urang pengakuan berarti urang teh aku-akuan. Nah, lamun urang aku-akuan berarti urang teh nyembah ka diri sorangan. Nah, apabila aku-akuan, maka kita itu menyembah kepada diri sendiri, begitu. Nah, ini kalau di dalam mantik, ya, ini namanya qadhiyah syartiyah. Yang mana qadhiyah syartiyah itu apabila muqaddamnya subut, maka talinya subut. Jadi muqaddamnya itu jika A, maka B. Nah, jika A-nya terjadi, maka B-nya pasti terjadi. Itu adalah qadhiyah syartiyah, yang mana apabila menjadi qiyas, ya menjadi syartiyah muttasilah begitu ya. Apabila menjadi qiyas itu. Nah, yang menjadi masalah apa? Jadi begini, ini kan mantik itu mempelajari semua informasi ya. Yang sudah belajar pelajaran mantik itu tahu bahwa kita ini menerima informasi dan informasi itu harus divalidasi. Dan salah satu cara memvalidasi qadhiyah syartiyah itu adalah dengan cara menetapkan dulu apakah terjadinya A kepada B ini memang terjadi pada kenyataan atau tidak. Dalam hal ini, Kang Deddy Mulyadi itu mengatakan jika mengaku Islam maka itu adalah aku-akuan. Apabila aku-akuan berarti itu adalah menyembah diri sendiri. Nah, ini kan repot ya.
Jadi seperti ini, kalau misalkan secara empirik supaya kita memiliki pandangan dulu ya. Apabila matahari terbit, maka siang datang. Nah, ini secara empirik bisa dibuktikan bahwa kelaziman itu terjadi pada kenyataan. Lewat apa? Lewat penyaksian kita sehari-hari. Dan itu belum pernah terjadi khilaf dalam pengertian terbit matahari tapi siang tidak datang itu. Itu belum pernah terjadi. Berarti syarat ini valid ya. Nah, tapi kalau misalkan saya mengatakan bahwa setiap kali saya mandi maka turun hujan, nah itu harus dicek apakah memang benar setiap kali saya mandi turun hujan. Apabila tidak, maka kelaziman itu tidak valid. Nah, apabila kelaziman itu tidak valid, maka kita tidak akan bisa mengambil kesimpulan. Pertanyaannya sekarang begini, tatkala Kang Deddy Mulyadi ini mengatakan bahwa apabila saya mengaku Islam itu adalah aku-akuan, apakah itu valid atau tidak? Nah, ini secara syariat tidak valid ya. Karena apabila seseorang mengaku Islam dan di dalamnya ada syahadat, itu secara zahir memang sudah Islam, begitu. Itu secara zahir diakui oleh agama, diakui oleh komunitas, begitu. Jadi secara fikih justru apabila kamu tidak mengaku Islam seperti yang dikatakan Kang Deddy ini bermasalah karena kita menjudge dari perkataannya sendiri bahwa dia itu bukan Islam dan bukan Islam itu vis a vis dengan kafir, begitu. Ya, itu vis a vis demikianlah karena syarat-syaratnya sudah terpenuhi, sampainya dakwah, taklif dan lain sebagainya. Nah, kemudian karena Kang Deddy ini sedari awal proposisinya sudah salah, yaitu apabila mengaku Islam maka takut ada aku-akuan sehingga dia lebih memilih untuk mengaku tidak Islam, ya. Itu kan pengakuannya tuh bukan Islam. Berarti mengaku tidak Islam secara zahir, begitu. Kemudian dari premis itu bahwa apabila mengaku Islam maka ada aku-akuan, dilanjutkan lagi dengan premis yang lain, yaitu apabila aku-akuan mengaku tanpa bukti itu sudah menyembah diri sendiri. Ini akhirnya sudah salah. Jadi karena yang pertamanya salah, maka yang keduanya pun pasti salah apabila ini diruntut dari yang pertama. Ya, makanya di dalam berpikir itu, apabila ada runtutan kejadian lebih dari 2 kejadian, jika A maka B, jika B maka C, maka jangan dulu mengatakan apakah B, C itu terjadi atau tidak. Kita katakan dulu apakah A ke B ini betul-betul terjadi atau tidak. Jika tidak, maka ini pun tidak akan terjadi, begitu. Jadi misalkan ya, apabila saya mandi, maka hujan turun. Apabila hujan turun, maka petani untung. Kesimpulannya apabila saya mandi, maka petani untung. Nah, ini harus dibuktikan dulu apakah runtutan kejadian dari saya mandi kepada hujan turun itu benar atau tidak. Jika salah, maka kesananya pun pasti akan salah. Nah, maka ini apabila diteruskan sampai ke 4 kejadian, 5 kejadian, 6 kejadian, itu akan salah semua. Karena yang pertamanya ini sudah salah, begitu. Dan ini sebetulnya sudah tidak perlu di counter lagi karena memang sedari awal proposisinya sudah salah. Da Islam mah sifat ke Gusti nu nangtukeunana. Nah, urang teh Islam apa lain? Orang Islam apa lain urusan ustad, lain urusan kiai, lain urusan DKM masjid, lain urusan ormas, lain urusan partai, urusan Gusti nu ngawasa diri urang. Urang dilebetkeun ka golongan Islam atau lain, Gusti nu nangtukeunana. Ulah nyieun hukum Gusti dicanak ku jelema. Surga diatur ti ayeuna, ieu bakal ka surga, ieu bakal ka neraka. Aya peron pembela agama. Napan urang nu dibelaan ku agama? Bisingnya sakeun ya peron pembela Allah pan teu kira-kira. Oke, saya lupa kalau mau menterjemahkan ya. Kita ulang lagi nih. Urang Islam apa lain urusan ustaz. Nah, ini. Da Islam mah sifat keun Gusti nu nangtukeunana. Nah, Kang Deddy mengatakan Islam itu sifat. Biarkan saja Tuhan yang menentukannya. Dalam pengertian biarkanlah Allah saja yang menentukan apakah kita itu Islam atau tidak. Ini proposisi pertama lagi, begitu ya. Ini sudah pindahkan dari yang tadi. Atau kita posisikan ini sebagai alasan kenapa Kang Deddy memiliki runtutan pemikiran seperti tadi begitu. Karena yang namanya Islam itu adalah sifat dan biarkan saja Tuhan yang menghukumi keislaman kita. Nah, orang teh Islam apa lain? Apakah kita itu Islam atau bukan? Orang Islam apa lain urusan ustad. Nah,
Islam atau bukan, itu bukan urusan ustadz, bukan urusan DKM masjid, bukan urusan partai, bukan urusan siapa-siapa, itu urusan Allah. Kita bahas sampai sini dulu ya. Nah, perkataan yang pertama ya, Kang Deddy Mulyadi itu, apabila Islam itu sifat, maka biarkan saja Tuhan yang menghukumi. Ini kita bahas dari mana dulu ya? Dari Islam itu sifat. Apakah benar Islam itu sifat? Oke, dilihat dari realita, dari kenyataan, memang yang namanya sifat, yang namanya Islam itu adalah apa ya bahasanya itu? Mengikuti atau pasrah terhadap aturan-aturan yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW yang minimalnya maklumun minad dini bid-darurah. Maklumun minad dini bid-darurah itu adalah perkara-perkara yang datang dari Nabi Muhammad SAW yang tidak samar sama sekali, seperti wajibnya sholat, haramnya zina, haramnya mabuk dan lain sebagainya. Itu termasuk maklumun minad dini bid-darurah. Nah, apa ya, pasrahnya badan atau tunduknya badan kita kepada perkara-perkara seperti itu yang maklumun minad dini bid-darurah, itulah yang disebut dengan Islam. Jadi makanya kita itu nggak perlu kayak Islam baiat itu ya, yang harus syahadat lagi di hadapan pemimpin mereka. Nggak perlu seperti itu. Asal kelihatan saja sholat, berarti sudah kelihatan orang itu Islam. Nah sekarang Kang Deddy Mulyadi ini tidak mentahkik pemahaman antara Islam dengan iman. Iman ini bisa kita katakan adalah urusannya hanya dengan Allah semata. Bisa kita katakan seperti itu. Kecuali kalau kita mau masuk ke dalam ilmu aqaid, yang mana kita di situ membahas aqaid, maka itu sudah menjadi urusan para ulama juga begitu. Tapi kalau Islam sedari awal, ini adalah urusan makhluk dengan makhluk. Nah nanti keislaman itu ada dua ya. Ada Islam aindan nas, ada Islam aindallah. Itu sama nanti seperti jihad ya, mujahid, syahid, bukan jihad, syahid. Seperti mati syahid. Mati syahid itu ada yang syahid indallah, ada yang syahid indan nas. Yang syahid indan nas misalkan orang yang mati atau wafat di dalam pertempuran, saat pertempuran begitu. Saat pertempuran antara mukmin dengan kafirin. Nah, mati di medan perang, maka orang tersebut sah disebut syahid, maka hukum-hukum pemakaman orang yang syahid itu ditetapkan kepada yang bersangkutan, yaitu tidak dimandikan, kemudian dimakamkan dengan bajunya begitu dan lain sebagainya. Itu ada hukum-hukum yang berlaku bagi orang yang syahid indan nas. Tapi yang syahid indallah, misalkan seperti orang yang wafat dalam keadaan melahirkan begitu ya, atau misalkan sering dibahas itu yang tenggelam atau yang terbakar atau yang sakit karena penyakit perut begitu. Itu syahidnya indallah, dalam pengertian itu hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Makanya kita itu hanya menyebutkan ini mudah-mudahan syahid, dan pemakaman kepada syuhada itu tidak diberlakukan kepada orang yang mati syahid indallah. Nah, ini harus dipahami ya. Jadi ada hukum itu di sisi manusia, ada hukum itu di sisi Allah. Nah, keislaman ini hukum di sisi manusia sebagiannya. Jadi kalau Kang Deddy tadi mengatakan yang namanya keislaman itu biarkan Tuhan yang mengurus, iya di sisi Allah Subhanahu wa taala begitu. Cuman ya di dalam keislaman itu kalau orang itu memang benar-benar ingin Islam di sisi Allah Subhanahu wa taala, hal yang pertama kali harus dia lakukan itu dia yakin bahwa di sisi Allah dirinya Islam, begitu. Dan itu mengumumkan kepada manusia apapun caranya, baik dengan membaca syahadat atau dengan sholat atau dengan melaksanakan syariat-syariat yang lain. Makanya ya Kang Deddy jangan marah akhirnya nanti kalau misalkan masalah SARA ini kepada Kang Deddy menjadi ramai seperti ini begitu. Ya sudah dari dulu ya, bukan hanya seperti ini. Jadi ramai seperti ini karena perkataan Kang Deddy ini apabila diamini oleh orang lain ini bisa ikutan murtad juga, bisa ikutan kafir juga begitu. Yang mana saya sudah mengatakan kemarin, dalam hal ini Kang Deddy ya tidak, karena keterbatasan pengetahuan beliau begitu. Nah, ini harus difahami oleh Kang Deddy, yang mana saya selalu mengucapkan di dalam video saya tentang Kang Deddy ini, mudah-mudahan Kang Deddy ini tidak berkata-kata seperti ini lagi begitu. Jadi
Kalau tadi mengatakan yang namanya keislaman itu bukan urusan ustadz, oh itu urusan ustadz ya. Ustadz itu atau alim lah kita katakan begitu. Ustadz itu, alim itu memiliki akses ilmu perkara apa saja yang bisa mengeluarkan seseorang dari keislamannya. Dulu itu pernah ada sahabat datang kepada Nabi Muhammad SAW dalam keadaan Nabi Muhammad SAW itu sedang membagi-bagikan harta ghanimah. Nah, sahabat ini dia melihat bahwa Rasulullah SAW melewati beberapa sahabat, yang mana sahabat itu sangat terkenal sekali kesolehannya. Dan orang yang ketiga ini yang melihat Rasulullah melewati orang tersebut bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, kenapa engkau melewati orang itu? Kok tidak dikasih? Padahal dia itu kan mukmin. Kata Rasulullah itu, mukmin apa muslim begitu. Nah ini terkenal sekali ya, makanya bab Kitabul Iman di dalam Sahihul Bukhari itu sangat tebal sekali, sangat panjang sekali pembahasannya untuk mentahkik apa perbedaan sebetulnya antara iman dan Islam, antara mukmin dan muslim begitu. Yang mana itu nantilah dibaca sendiri ya, atau lihat di video saya yang Sahihul Bukhari kalau tidak salah itu lengkap pembahasan tentang itu. Nah jadi keislaman ini dia adalah bab zohir ya, bab zohir. Makanya secara keilmuan begitu ya, secara keilmuan seorang mufti itu bisa mengatakan seseorang ini kafir lah katakan begitu, tatkala sang mufti ini melihat ada perkara-perkara yang mukaffirat, yang mengeluarkan dia dari agama. Seperti apa misalkan? Seperti si mufti ini melihat bahwa orang tersebut itu tidak pernah sholat begitu. Bisa kita mengatakan seperti itu. Ini orang bukan muslim begitu. Ya, karena kalau misalkan di sisi manusia itu sudah tidak muslim dengan perkara-perkara yang zohir yang memang kenyataannya seperti itu, di sisi Allah pun tidak akan muslim. Jadi kalau misalkan orang ini memang dia itu meninggalkan sholat, kemudian dia itu meninggalkan sholatnya memang karena tidak merasa sholat itu wajib, maka dia itu di sisi manusia ya kafir, di sisi Allah ya kafir. Bukan muslim begitu. Nah nanti ada yang muslim di sisi Allah saja ada. Siapa itu? Yaitu orang yang tadinya itu non muslim, tadinya itu dia kafir, kemudian dia menerima Islam sebagai agama, dan tatkala dia mau mengumumkan keislamannya, dia keburu mati duluan. Karena dia keburu mati duluan sebelum mengumumkan keislamannya, maka tidak ada manusia yang tahu bahwa dia itu muslim. Pasti dia itu akan dimakamkan di pemakaman yang non muslim. Tapi begitu di sisi Allah Subhanahu wa taala ini pandangan jumhur ulama, pandangan Asy'ariyah Maturidiyah, orang tersebut adalah iman di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam pengertian muslim di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena kalau di sisi Allah Subhanahu wa taala orang yang mukmin di sisi Allah pasti muslim di sisi Allah begitu. Nah, jadi perkataan Kang Deddy Mulyadi ini tidak tepat diomongkan di hadapan orang seperti itu tatkala ditanya agama Kang Deddy Mulyadi ini apa. Ini masalah, dan masalahnya itu besar sekali. Saya harap orang-orang yang mendukung beliau begitu tidak ikut-ikutan bodoh di dalam hal agama. Karena saya kemarin baru ngobrol juga sama orang kok nular begitu ya ketidakpahaman KDM terhadap agama ini. Itu ya, jadi kalau misalkan tadi dikatakan bukan urusan ustadz, dalam pengertian bukan urusan ulama, ya ini salah. Ini urusan ulama, ya. Bukan urusan DKM, yaitu bisa jadi karena DKM itu kan belum tentu alim begitu ya. Kemudian bukan urusan FPI lah katakan begitu ya. Ya kalau FPI itu kan di bawah naungannya Habib Rizik, dan Habib Rizik itu harus sunnah wal jamaah, dan beliau itu paham apa perkara-perkara yang bisa mengeluarkan dari agama. Beliau itu paham. Jadi kalau misalkan beliau itu Habib Rizik memperingatkan Kang Deddy Mulyadi misalkan dalam beberapa kesempatan, awas begitu, perkataanmu itu bisa memusyrikan, misalkan seperti itu harus didengar dulu, nanti baru Kang Deddy bisa mengcounter, maksud saya itu begini dan begitu. Nah ini salah ya. Lain urusan kiai, lain urusan DKM masjid, lain urusan ormas, lain urusan partai. Nah, bukan urusan ormas, bukan urusan partai. Nah, itu betul kalau bukan urusan partai. Betul itu. Partai nggak tahu kecuali ya di dalamnya itu orang-orang alim. Gusti nu ngawasa diri urang dilebetkeun ka golongan Islam atau lain, Gusti nu nangtukeunana. Ulah nyieun hukum Gusti dicanak ku jelema. Surga diatur ti ayeuna. Nah, itu jadi apa tadi? Lupa saya mau menerjemahkan diri urang dilebetkeun ka golongan Islam atau lain urusan kiai, lain urusan DKM masjid, lain urusan ormas, lain urusan partai.
urusan Gusti nu ngawasa diri urang Jadi itu Islam itu adalah urusan Allah yang menguasai diri kita. dilebetkeun ka golongan Islam atau lain Gusti nu nangtukeunana. Nah, kita dimasukkan ke dalam golongan Islam atau bukan, Allah lah yang menentukannya. Ulah nyieun hukum Gusti dicanak ku jelema. Jangan membuat hukum Allah dibawa oleh manusia. Nah, ini juga bermasalah ya. Cuman karena saya lihat kamera saya ini sudah low bat, kalau diteruskan saya malah takut ini terpotong. Jadi kita sudahi saja dulu video yang ini sampai di sini begitu ya. Ya kesimpulannya tetap Kang Deddy Mulyadi ini harus membatasi diri tatkala membahas tentang agama. Demikian wallahu taala a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.